Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Gemeli, kelas 1D Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Dan dosen pengampu saya yakni Ibu Erni Justisiani, SPD MSI, mata kuliah Kimia Teknik. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya yang berjudul Metode Pemisahan Campuran. Adapun pendahuluan, yakni campuran dapat tersusun atas beberapa unsur ataupun senyawa. Komponen-komponen penyusun suatu campuran tersebut dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisika zat penyusunnya. Adapun jenis-jenis metode pemisah campuran. Yang pertama, filtrasi penyaringan, evaporasi atau penguapan. Yang ketiga, destilasi penyulingan. Yang keempat, sublimasi atau penyublim. Yang terakhir, kromatografi. Adapun filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Melalui filtrasi, kotoran dalam suatu campuran dapat dipisahkan sehingga dapat diperoleh zat yang lebih diinginkan. Contoh dari proses filtrasi ini adalah penyaringan air kotor dengan berbagai bahan penyaring untuk memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Yang kedua, evaporasi atau penguapan. Proses pemisahan campuran secara evaporasi merupakan proses penguapan campuran sehingga terpisah antara zat pelarut yang berupa air dan zat terlarutnya. Contoh dari proses evaporasi adalah pembentukan garam laut. Air laut mengandung kandungan NaCl yang mana bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dalam proses pembuatannya. Petani garam menampung air laut pada suatu lahan, kemudian memanfaatkannya. Adapun panas matahari untuk membantu penguapan air laut. Lalu zat yang tertinggal yaitu NaCl akan membentuk kristal garam. Dan selanjutnya, destilasi atau penyulingan. Destilasi adalah pemisahan campuran dengan cara penguapan yang disertai dengan pengembunan. Istilah lain dari proses destilasi adalah penyulingan. Proses destilasi memperhatikan perbedaan volatilitas zat, yaitu kecepatan atau kemudahan zat penguap. Contoh dari peristiwa destilasi adalah pemisahan etanol, alkohol dengan air. Karena titik uap alkohol lebih rendah daripada air, maka alkohol akan menguap terlebih dahulu sehingga terpisah dari campuran. Zat alkohol yang terlebih dahulu menguap akan berjalan melalui kondensor atau pendingin balik sehingga akan berubah menjadi embun atau zat cair lagi. Dan selanjutnya, sublimasi atau penyublim. Sublimasi merupakan peristiwa pemisahan campuran antara zat padat dan zat padat lainnya yang mempunyai sifat mudah menyublim atau berubah wujud dari padat ke gas. Kerja sublimasi yaitu dengan mengubah zat padat menjadi gas dengan cara dipanaskan lalu didinginkan kembali sehingga membentuk kristal padat kebal. Contoh dari peristiwa sublimasi adalah pemisahan kapur barus yang tercampur dengan pasir. Kapur barus bersifat mudah menyublim pada campuran kapur barus dengan pasir kotor. Dilakukanlah pemisahan campuran secara sublimasi. Campuran kapur barus dengan pasir dipanaskan sehingga kapur barus menguap. Kemudian langsung didinginkan dengan es sehingga didapat kristal kapur barus putih. Yang terakhir adalah kromatografi. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda penyerap. Biasanya proses ini digunakan untuk pemisahan campuran berdasarkan kecepatan merambat antar partikel campurannya. Contoh dari peristiwa kromatografi adalah proses pengamatan
adanya zat klorofil dalam rebusan daun. Adapun manfaat-manfaatnya. Manfaat umum dari adanya pemisahan campuran yaitu untuk memperoleh zat yang lebih murni atau zat yang diinginkan dari suatu campuran. Misalnya, air laut sangat berbahaya jika langsung dikonsumsi. Namun, jika diolah dan dipisahkan sehingga menghasilkan garam, maka akan sangat berguna dan bisa dimanfaatkan. Dan kesimpulannya, pada dasarnya hampir semua campuran dapat dipisahkan. Metode pemisahan campuran yang dapat dijadikan dasar pemisahan campuran bergantung pada sifat fisika dari partikel-partikel penyusun campuran tersebut. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.